Seorang warga di Desa Perlis, Langkat, Sumatera Utara harus kehilangan nyawa usai ditembak dengan senapan angin oleh tetangganya sendiri. Insiden berdarah ini terjadi setelah cekcok antara korban dan pelaku. Pelaku AH tak terima ditegur oleh korban yang merasa terganggu ketenangannya karena pelaku terlalu berisik di rumahnya. Korban merasa terganggu dengan pelaku karena anaknya sedang sakit malam itu. Pelaku yang tak terima di hati korban kemudian mengambil senapan angin untuk menembak korban yang diketahui bernama Arianti itu. Tembakan kemudian mengenai dada korban. Arianti sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas korban meninggal dalam perjalanan. Terus adik-adik awak sakit. Dia malam-malam pula tendang-tendang rumah itu. Dengar tadi rumah Kak Rima lempar-lempar. Jadi ayo marah lah. Apa kalian malam-malam gini? Tenang-tenang gitu anak aku sakit. Tapi tunggu lama udah datang betul-betul. Dia bawa tembak tadi. Masa lama tuh nak kali kok tembak aku, Ayo geram adik awak sakit. Nah, tembak nih. Tuh dia tembak langsung 2 kali dia tembak wah. Aduh, pertama langsung kena di sini langsung wah. Istri dan anak keluarga menangis histeris. Pasalnya, korban merupakan tulang punggung keluarga yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan. Pelaku sempat melarikan diri dan akhirnya ditangkap polisi 2 jam usai penembakan. Pelaku kini telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Brandan. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Panji Satrio, BTV, Langkat, Sumatera Utara. Inilah akibatnya kalau emosi yang dikedepankan. Nyawa orang melayang hanya gara-gara si korban menegur pelaku yang berisik. Apa-apaan ini? Apa udah nggak ada lagi harga nyawa orang ini? Hah? Kan kasihan bapak-bapak itu. Udah hilang tulang punggung keluarganya. Kemana lagi mereka berharap kayak gini? Bapaknya udah meninggal. Gara-gara hal-hal sepele kayak gini. Aku coba cari tahulah dulu sama kawanku si Panji di Langkat sana. Kenapa si pelaku ini tega kali membunuh korban yang hanya karena soal sepele kayak gini ya kan? Aku telepon dulu lah ya. Aku geram kali kalau kayak gini ceritanya. Masa cuma gara-gara ditegur langsung keluarin cari senapan angin tembak orang. Aduh. Nah, udah angkat nih. Halo, Assalamualaikum, Panji. Panji. Bang Tobat. Sehat kok, Ji? Alhamdulillah sehat, Bang Tobat. Kau di mana ini? Ji, memangnya posisi rumah korban ini dengan pelaku itu kayak mana? Apa dempet-dempet kali? Sehingga kemudian si korban ini protes ke pelaku yang buat kegaduhan di rumahnya. Baik, teman-teman dan juga pemirsa BTV juga dapat saya informasikan berdasarkan dari informasi yang kita himpun, rumah pelaku dan rumah korban ini sangat berdekatan begitu, Bang Tobat. Jadi rumah hanya berselang 2 rumah antara rumah korban dan rumah pelaku. Jadi kalau kita gambarkan rumah korban ini berada di kawasan jalan Dusun 1, Desa Perlis, Kecamatan Brandan, Kabupaten Langkat, Bang Tobat. Ini tepatnya di Dusun 1. Rumah korban ini berada di depan jalan, sedangkan rumah saya berada di depan jalan dan rumah pelaku ini masuk gang sedikit, hanya berselang 2 rumah dari rumah si korban begitu, Bang Tobat. Jadi saat mereka bertengkar, cekcok, jadi terdengar dengan sampai terdengar dengan ke rumah korban begitu, Bang Tobat. Oh, berarti dia cekcok dengan istrinya dulu si pelaku ini, kemudian karena bikin ribut dan anak korban juga lagi sakit, makanya ditegur sama bapak korban ini. Ya, begitu, Bang Tobat, benar sekali. Jadi awalnya kejadian penembakan ini terjadi pada Jumat, Bang Tobat, 16 Agustus 2024 lalu, yang mana awalnya istri dari pelaku ini bertengkar dengan cekcok juga, bertengkar juga, Bang Tobat, dengan tetangganya sendiri juga. Jadi setelah pelaku ini pulang dari bekerja, melihat istrinya itu bertengkar dan berujung pelaku bertengkar dengan istrinya, begitu, Bang Tobat. Jadi kegaduhan itu didengar oleh korban dan
saat itu korban menegur pelaku agar jangan berisik dikarenakan anaknya itu sedang sakit, Bang Tobat. Jadi si pelaku ini yang tidak terima ditegur, kemudian menyampaikan kata-kata kasar kepada korban dan awalnya mengancam korban dengan akan menembak korban gitu, Bang Tobat. Jadi setelah itu pelaku ini pergi ke tempat dia bekerja, mengambil senjata atau bukan senjata, Bang Tobat, ini senapan angin, Bang Tobat. Mengambil senapan angin dari tempat ia bekerja. Berselang 1 jam pelaku ini kembali ke rumah korban. Di situ pelaku menemui korban dan menembakkan korban di bagian dada sebanyak 2 kali, Bang Tobat, hingga korban meninggal dunia, begitu, Bang Tobat. Berarti mereka ini tetangga keduanya ini udah nggak baik lama, Panji. Mereka ini berdua, tetangga ini. Jadi bukan hanya kasus menegur pertama, ya kan? Pasti ada akumulasi dari peristiwa sebelumnya, ya kan? Informasi yang kita himpun, Bang Tobat, keduanya ini antara korban dan pelaku ini, Bang Tobat, baru kali ini cekcok gitu. Sebenarnya cekcoknya bukan dengan korban, tetapi istri korban dengan tetangga yang lainnya, begitu, hingga berujung berisik atau kegaduhan hingga mengalihkan perhatian ke korban untuk menegur si pelaku agar tidak berisik, begitu, karena kan anaknya itu sedang sakit. Kan tadi itu ternyata si pelaku udah merencanakan juga untuk menembak korban, ya kan, dengan senapan angin yang dicarinya dari tempat dia kerja. Kemudian dia ambil, ya dia persiapkan semuanya itu dengan sangat matang. Kurasa memang apa dia memang juga terpengaruh dengan narkoba ini sampai nekat dia kayak gitu membunuh tetangganya kayak gini. Baik, Bung Terbat, informasi yang kita himpun dari pihak kepolisian terkait dengan dia pengaruh narkoba atau tidak, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman serta pemeriksaan terhadap pelaku, begitu, Terbat. Namun hingga saat ini pihak kepolisian nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku sendiri, begitu, Bang Tobat. Terkait dengan bisa kita sampaikan senapan angin itu yang digunakan untuk menembak korban, Bang Tobat, itu milik rekannya, Bang Tobat, yang berinisial IS, Bang Tobat. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus meminta keterangan saksi terhadap IS terkait dengan senapan angin yang dimiliki oleh rekan dari pelaku ini, Bang Tobat. Ya udahlah, Ji, kau sampaikan salamku ke keluarga almarhum, ya. Semoga keluarga ikhlas dengan korban ini dan si pelaku ini mendapatkan hukuman setimpal lah dalam kejadian ini. Makasih banyak ya, Ji. Nanti kalau pulang kampung kita ketemu lah ya, ngopi-ngopi kita ya, Ji. Assalamualaikum, Ji. Makasih banyak. Abangku, hidup bertetangga itu mestinya harus saling hormat menghormati lah. Apalagi kalau di pemukiman padat, ya kan? Janganlah musik di rumah kita atau kegaduhan yang kita timbulkan di rumah kita itu sampai mengganggu jiran kita. Kalau ditegur karena kita salah, nggak perlulah harus marah-marah dan emosi berlebihan. Apalagi sampai bunuh-bunuhan, ya kan? Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat, pamit dulu. Nyala abangku.